Selamat datang di sesi Deep Dive kali ini. Anda kan ngasih sumber menarik nih soal puasa sunnah kayak Senin Kamis gitu. Nah, misi kita sekarang, bongkar sains intermittent fasting atau IF di baliknya. Simpelnya sih ngatur jeda makan. Kita cari temuan paling praktis buat Anda. Oke, mari kita bedah ya. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di badan kita pas puasa? Sumber Anda tadi nunjuk ke peralihan metabolik. Ini kayak mobil hybrid gitu ya. Biasanya pakai bensin, gula dari makanan. Nah, setelah sekitar 10-14 jam nggak ada bensin, tubuh kehabisan stok gula cepatnya, glikogen itu, terus mulai ganti mode, bakar lemak, hasilin keton. Benar sekali. Dan yang penting nih, keton ini bukan sekedar energi cadangan aja. Mereka tuh molekul sinyal loh. Salah satunya BHB. Nah, itu ternyata bisa micu otak buat bikin lebih banyak BDNF. Itu kayak pupuk buat sel saraf kita, sekaligus juga ngeredam peradangan. Jadi ini bukan cuma soal berat badan, tapi ada potensi perbaikan di level sel. Tunggu. Jadi puasa itu bisa memicu perbaikan sel. Kok kedengarannya kayak futuristik banget ya? Haha, iya sih. Kedengarannya luar biasa, tapi proses ini nyata kok. Namanya autofagi. Bayangin aja, tubuh Anda itu punya tim kebersihan internal. Nah, pas puasa, tim ini kerja lembur, mendaur ulang bagian sel yang rusak atau udah tua. Ini bantu banget bersihin sampah sel yang bisa jadi pemicu penyakit. Tapi tadi sumbernya juga nyinggung kanker ya, gimana tuh hubungannya? Nah, ini bagian yang agak rumit. Autofagi ini kayak pedang bermata dua gitu kalau soal kanker. Di satu sisi, karena rajin bersih-bersih, dia bisa bantu cegah sel rusak berkembang jadi tumor. Tapi, kalau tumornya udah ada, autofagi justru bisa jadi bantu sel kanker itu buat bertahan hidup di kondisi yang sulit. Ini nuansa penting yang perlu banget dipahami. Oke, selain bersih-bersih sel, apalagi yang berubah? Sumber ini nyebut hormon juga? Betul, kadar insulin itu cenderung turun. Ini bikin sel jadi lebih responsif, baguslah buat cegah diabetes tipe 2. Terus, hormon pertumbuhan juga bisa naik, bantu jaga otot sama bakar lemak. Tapi, ya sumber Anda juga benar. Tubuh bisa nganggap puasa itu kayak stres ringan. Akibatnya, bisa naikin hormon stres, kortisol, tapi biasanya cuma sementara. Terutama kalau puasanya terlalu ekstrim atau Anda belum biasa. Oke, jadi ada peralihan bahan bakar, ada bersih-bersih sel, sama perubahan hormon. Sekarang, gimana rasanya buat organ-organ penting kita? Jantung misalnya? Buat jantung, buktinya cukup kuat loh. Tekanan darah cenderung membaik, profil lemak darah juga, kolesterol jahat atau LDL sama trigliserida itu bisa turun. Ini jelaskan ngurangin resiko sumbatan pembuluh darah. Kalau otak gimana? Tadi kan disebut BDNF sama keton. Tepat. BDNF itu krusial buat pertumbuhan sama perlindungan sel saraf. Penting buat belajar, buat memori, keton juga jadi sumber energi super efisien buat otak. Meskipun ya, riset di manusia masih terus jalan, tapi potensinya buat ngelindungi dari penyakit kayak Alzheimer itu menarik banget. Masuk akal. Kalau pencernaan gimana? Rasanya kalau istirahat itu baik ya? Bener banget. Usus jadi punya waktu buat perbaikan. Yang menarik lagi nih, komposisi bakteri baik di usus kita itu bisa berubah, jadi lebih bagus. Sumber Anda nyebut ada peningkatan bakteri baik kayak Lactobacillus, Bifidobacteria. Ini penting buat pencernaan, bahkan buat mood Anda juga loh. Nyambungnya lewat jalur komunikasi dua arah, namanya gut-brain axis. Apa yang terjadi di perut bisa ngaruh ke pikiran, begitu juga sebaliknya. Nah, ini nyambung ke pertanyaan penting soal ginjal. Kayaknya sumber tadi ngasih peringatan keras di bagian ini ya? Ya, ini sangat penting. Buat ginjal yang sehat, puasa mungkin bisa bantu ngurangin beban kerja sama faktor resiko. Tapi, ini garis bawah ya. Buat Anda yang udah punya penyakit ginjal kronis, terutama stadium 3-5, puasa, apalagi puasa kering yang nggak minum kayak puasa sunnah, itu bisa bahaya. Risiko utamanya dehidrasi, bisa memicu cedera ginjal akut. Jadi konsultasi dokter itu mutlak hukumnya sebelum nyoba. Jangan nekat. Wah, oke. Bahkan paru-paru sama mata disebut juga bisa dapat manfaat. Potensinya ada, ya, terutama karena efek antiinflamasi secara umum dari puasa. Ini bisa bantu kondisi radang kayak asma, buat mata, penurunan risiko kondisi kayak degenerasi makula atau kerusakan retina gara-gara diabetes, itu juga kayaknya terkait sama perbaikan metabolisme dan kurangnya peradangan di seluruh tubuh. Jadi, kalau kita lihat puasa sunnah Senin Kamis itu
Polanya mirip ya sama beberapa metode IF kayak 5.2 gitu. Ini jadi ngebantu kita paham sainsnya ya, tapi gimana cara jalaninya biar aman? Kuncinya ya, keamanan dulu. IF atau puasa sunnah ini tidak untuk semua orang. Ingat ya, wanita hamil atau menyusui, anak-anak, orang yang punya riwayat gangguan makan, yang berat badannya kurang, penderita diabetes tipe 1, atau penyakit ginjal lanjut tadi, itu harus hindari atau ya konsultasi dokter dengan sangat-sangat hati-hati. Terus, pas nggak puasa, hidrasi itu vital banget. Minum yang cukup. Kualitas makanan pas buka puasa juga penting kan? Pasti. Tentu saja. Percuma kan kalau manfaatnya hilang gara-gara pas buka malah makan makanan olahan, penuh gula, lemak jahat. Isi waktu makan Anda itu pakai makanan utuh yang padat nutrisi. Dan yang paling penting, mulai pelan-pelan aja. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Nggak perlu langsung ekstrem kok. Wah, kita udah lihat ya gimana kearifan tradisional ini ternyata nyambung banget sama sains modern. Puasa, kalau dilihat sebagai IF, ternyata bisa memicu mekanisme perbaikan dan adaptasi yang kuat banget di dalam tubuh kita. Iya, intisarinya itu memahami proses di baliknya, peralihan ke keton, aktivasi tim autofagi, penyesuaian hormon, dan gimana dampaknya ke seluruh tubuh. Tapi, sambil tetap harus sangat waspada sama risikonya buat orang-orang tertentu, terutama ya yang terkait ginjal tadi. Ini benar-benar nunjukin betapa adaptifnya ya tubuh kita ini. Betul. Mungkin satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Di luar manfaat spesifik buat penyakit yang udah kita bahas tadi, coba deh renungkan ini gimana periode tantangan metabolik sama pembersihan seluler secara teratur ini bisa mempengaruhi ketahanan jangka panjang kita. Bukan cuma terhadap penyakit tertentu aja, tapi mungkin juga terhadap proses penuaan itu sendiri. Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ya.